Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA 1 Thomas 2 Medan, IPA dan IPS. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selama ini dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bersama Ibu Maria, dan kali ini saya Indra Bima Putra yang akan memandu kita untuk mempelajari pelajaran kita teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya bersama Ibu Maria. Nah, bahasan kali ini adalah membuat interaksi antar objek, ya. Jadi ada 6 hal nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah blending objek atau membaurkan, mencampur objek. Lalu kemudian memberi kontur. Yang ketiga, membuat envelope atau lipatan-lipatan. Yang keempat, distorsi objek. Nah, yang kelima adalah membuat transparansi, ya. Dan yang terakhir adalah membuat bayangan. Oke? Jadi kita langsung mulai saja dengan mengikuti tutorial yang akan saya pandu. Oke. Mari kita sama-sama lihat dan pelajari. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu blending object. Nah, kalau di buku dia di halaman 82, ya. Jadi untuk membuat blending object ini, kita harus pertama kali membuat dua objek yang berbeda. Nah, sebagai contoh, saya akan buat satu buah segitiga, ya. Saya buat ini polygon tool, ada 3 segi di bagian ini. Perhatikan mouse-nya. Nah, saya akan buat segitiga, agak berbeda dengan apa yang ada di buku, ya. Saya buat segitiga, lalu saya buat warnanya, kita pakai warna biru. Oke. Nah, katanya tadi kan 2 buah objek, maka satu lagi saya akan buat sebuah lingkaran, ya. Buat sebuah lingkaran. Nah, ini dia. Oke. Nah, lingkarannya kita pakai warna kuning. Oke, ya. Lalu kemudian kita klik transparansi tool. Ya, transparansi tool itu ada di sini. Ini dia, ya. Ini bagian ini. Oke. Nah, tapi kalau di versi yang saya pakai ini, sebetulnya kita nanti akan mengarah ke yang namanya blend tool, ya. Mungkin di versi lain transparansi tool ini tergabung dalam kotak yang ada di atas ini, ya. Kalau saya langsung dengan blend tool, ya. Nah, kita harus memilih salah satu objek sebagai objek asal, bisa yang ini, bisa yang segitiga atau yang lingkaran. Oke. Setelah aktif blend tool ini, yang ini tadi sekarang aktif. Nah, ini kita drag, ya. Kita double klik dulu. Saya mau dari lingkaran dulu. Kita double klik, lalu kita arahkan langsung. Nah, akan muncul garis seperti ini. Kita arahkan ke arah segitiga. Oke, nah seperti ini jadinya, ya. Ini dia. Ini adalah dengan menggunakan blend tool. Oke. Lalu kemudian kita juga bisa mengubah ini menggunakan, di atas ini ada preset list, ya. Ini kita bisa rubah-rubah. Ada strike 8 step, strike 10 step, strike 20 decel, rotation 90 derajat, atau loop blend. Nah, ini bisa kita coba-coba. Ya, ini dia yang 8 step. Ini yang 90 derajat. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita kembalikan ke awal. Oke. Lalu di bagian sini, ya, ada object position. Ini juga bisa kita rubah. Ya, kalau di sini sekarang ada 4,161. Saya coba rubah menjadi 6 di sini. Kita tekan enter. Nah, hasilnya dia bergeser ke kiri dan ke kanan. Sebetulnya ini juga bisa dilakukan dengan cara menarik, ya. Menarik
objek ini dengan menggunakan pick tool. Kita tarik objeknya ke kiri ke kanan, ini juga otomatis akan berubah nantinya. Oke. Lalu kemudian di sebelahnya ini ada ukuran dari objek itu. Ya, kalau kita rubah dengan cara mengetikkan juga bisa, namun juga kita bisa merubahnya dengan cara di sini kita besarkan. Ya. Oke. Lalu kemudian di sini ada blend object, ini dia ya. Jadi berapa banyak objek yang tercampur ya, ini bisa kita rubah. Ini ada 10, kita coba naikkan 11. Jadi semakin banyak dia akan semakin rapat. Oke, seperti itu. Dan semakin kurang juga akan semakin berjarak ya. Oke ya, kelihatan ya. Nah, tadi ada 10 normalnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada color blend. Ini bagian ini. Ya, color blend. Ini sekarang kita pada mode direct blend. Kalau kita rubah dia ke mode clockwise blend, ini akan menghasilkan warna yang berbeda. Coba lihat. Nah, perbedaannya ini. Nah, ini kalau kita arahkan lagi dia ke counterclockwise blend, maka akan menimbulkan warna yang berbeda juga. Oke ya. Nah, itu. Ini untuk yang namanya blending object. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Kita buat sebuah dokumen baru. Nah, di sini kalau di buku kita itu di halaman 84, yaitu yang kedua itu adalah memberi kontur. Ya, kontur ini pewarnaan atau pembuatan objek secara kontinu menuju titik tengah atau titik lain, titik tertentu dari objek ya. Oke, begitu caranya. Kita buat dulu sebuah objek. Di sini saya akan buat segi 4 ya. Ini dia. Agak besarkan sedikit. Nah, segi 4. Lalu ini kita beri dulu warnanya. Nah, misalnya saya pakai warna yang agak keabuan. Oke. Lalu kemudian dari menu kita pilih effect. Nah, effect. Lalu pilih yang namanya kontur. Nah, kebetulan kontur saya ini sudah aktif ya. Jadi di sini ada dia kontur. Nah, ini dia. Lalu kita pilih contour tool. Itu di bagian ini, di bagian di satu grup dengan blend tool. Ya, ada contour tool. Nah, kita klik pada objeknya. Nah, di sini kita bisa membuat arahnya. Ya, arah daripada kontur itu kita lihat di bagian ini, di bagian sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini defaultnya dia to center. Nah, kita coba dulu bagaimana hasilnya. Ini kita buat banyaknya konturnya, kita buat 3. Oke. Nah, offsetnya 0,1. Kita apply. Nah, begini dia. Oke. Nah, untuk merubah warnanya itu di bagian atas ini kita bisa merubahnya menjadi warna-warna yang berbeda. Oke. Nah, kalau tadi warna dasarnya itu saya buat agak keabuan, maka ini saya buat yang lebih abu-abu lagi. Jadi biar dia lebih berseni mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi kalau kita buat dia to center ya. Kalau kita buat to center, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita bisa buat lagi 3, kita apply kan. Ini tadi berarti inside.
Nah, kalau kita buat di outside contour, kita klik di sini outside contour, ya, dia akan mengarah keluar dari objek pertama yang kita buat. Nah, kalau tadi kan dia mengarah ke dalam, ini sekarang dia mengarah keluar. Nah, kita coba apply. Kita lihat bagian kanan ini ada apply. Nah, dia mengarah keluar. Jadi ini adalah objek yang pertama kita buat tadi. Kalau konturnya mengarah keluar, maka dia akan lebih besar daripada objek yang pertama. Kalau kita pilih lagi konturnya mengarah ke dalam, maka dia akan lebih kecil, semakin kecil, seolah-olah membentuk piramid ya. Kalau kita buat ini semakin banyak, seolah-olah piramid dari atas. Katakanlah kita buat ini sekarang 8. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk jaraknya ini juga, ini bisa kita tambahin. Misalnya ini 0,2, kita apply, maka dia akan semakin jarang, semakin renggang ya. Kalau kita kurangkan, nah, dia akan semakin padat. Oke, nah itu untuk memberi kontur pada objek. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi dengan membuat envelope. Envelope itu adalah adalah objek dengan lipatan-lipatan tertentu sehingga terbentuk keserasian bentuk dan penampilan yang lebih menarik sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita mulai. Kita buat satu dokumen baru. Nah, jadi kita akan coba buat teks ya. Di sini saya akan ketikkan teks. Nah, saya buat teksnya ini Stoda. Kita arahkan ke tengah, kita pilih ukuran yang agak besar ya. Nah, pada properties dari objek ini saya akan pilih dia yang bold supaya lebih jelas ya. Kita perbesar sedikit ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, setelah kita selesai membuat sebuah teks, kita berikan kontur, outside contour. Nah, jadi seperti langkah yang tadi, ini ada contour tool. Sini propertiesnya. Kita buat satu saja garis ya. Jadi tadi kan 8, kita rubah. Ini tadi 8, kita rubah menjadi 1. Oke. Kita beri jarak segini aja ya. Lalu kita apply. Oke, sorry, kita kurangkan lagi, kita apply. Oke, nah sekarang dia seperti ada garis di luarnya. Oke ya, tampilan teks kita. Nah, kalau di buku katanya klik menu arrange. Nah, mungkin di versi CorelDRAW yang sebelumnya ada menu arrange, tapi di tempat saya ini saya pakai CorelDRAW X7, maka menu arrange itu enggak ada lagi. Oke. Nah, kemudian kalau ada ya kita langsung ke menu arrange saja ya. Mungkin ada perbedaan versi di CorelDRAW kita. Tapi bagi yang sama dengan saya mungkin lebih enak untuk mengikutinya. Nah, jadi setelah kita tadi membuat kontur, kita masuk ke objek atau di versi yang lain dia ke arrange, lalu kita klik break contour group apart. Ini kita klik, ini bagian ini kita klik. Nah, setelah kita klik, kita pilih envelope tool. Jadi envelope tool itu satu grup dia dengan, di bagian kiri ini satu grup dia dengan blend, kontur tadi ya, ada satu yang namanya envelope. Oke, kita pilih dia, lalu kita aktifkan teks yang mau kita rubah ya. Nah, di propertiesnya ini kebetulan sudah saya aktifkan. Kalau misalnya belum saya aktifkan,
tampilannya seperti ini. Nah, kalau diaktifkan dia, kita klik ini dari menu efek envelope, muncul ya, muncul kita buat sesuatu yang baru. Oke. Nah, setelah kita buat tadi, kita buat ini, kita pilih the envelope tool dari toolbox, kita ini bisa kita arahkan, tekanlah ke bawah atau mungkin ke atas ya, bisa kita arahkan ke atas. Nah, itu dia. Lalu kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan ini ya, ini ada beberapa jenis dari perubahan pembelokan dari envelope ini. Ini ada strike line. Kita coba sekarang dengan menggunakan strike line. Bagaimana? Strike line dia lebih lurus ya, garisnya lebih lurus. Kalau kita arahkan ke atas, nah dia membentuk garis yang lurus. Oke, nah kita pilih saja yang di tengah ini, single arc. Nanti kalau kita pilih yang double arc juga, dia akan lebih melengkung, lebih ada lengkungan seperti bentuk S. Oke, sorry ini salah. Ini dia. Nah, ada lengkungan ya seperti kurva. Kalau diaplikasikan menjadi seperti ini. Kita pilih yang di tengah saja dulu, lalu kita arahkan sedikit ke bawah. Jadi yang kita pilih itu adalah node-nya. Node itu yang ini, titik yang berbentuk kotak ini ya, itu dia yang kita pilih. Ini yang kita arahkan. Nah, bukan hanya yang di tengah ini, kebetulan kita pakai yang di tengah, yang di pinggir juga kita bisa rubah-rubah ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Oke, nah itu dia untuk envelope ya. Lalu yang berikutnya kita masuk ke yang disebut dengan distorsi objek. Nah, oke, kita buat sebuah dokumen baru untuk mencoba menggunakan distorsi objek ini. Nah, kalau pada buku pegangan kita itu di halaman 87 ya. Di halaman 87. Oke, distorsi objek adalah mengubah bentuk objek menjadi objek lain secara teratur. Nah, secara teratur katanya, tapi nanti kita bisa lihat juga sulit juga untuk mengaturnya. Ya, jadi kita coba langsung aja kita buat. Nah, kita buat sebuah objek. Di sini saya akan buat sebuah lingkaran yang bentuknya persis bulat ya, dengan cara menekan tombol, menekan di keyboard itu Ctrl. Oke, kita buat. Nah, kita berikan warna, kasih warna merah. Oke. Nah, setelah kita buat satu objek, kita beri warna, kita berikan distort tool. Jadi kita klik distort tool. Di mana distort tool itu masih satu bagian dengan blend tool, counter, envelope. Jadi di sini ada yang namanya distort. Ya, ini kita pilih distort ini. Lalu kemudian kita double klik pada objek yang kita buat tadi. Dalam hal ini yang saya buat adalah lingkaran ini ya, kita double klik, lalu ini bisa kita tarik. Nah, ini mouse saya ini saya tahan ya. Nah, kalau saya lepas jadilah dia seperti ini. Oke, gitu ya. Kita kembalikan dulu. Nah, ini agak banyak juga macamnya. Kalau ditarik ke kanan, kalau yang di punya saya ini ya, ditarik ke kanan jadi seperti ini, ditarik ke kiri menjadi seperti ini, seperti lebih mirip bunga dia. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini juga pada bagian panah ini masih bisa lagi diarahkan. Nah, ini ada bagian panah, di depan panah ini ada kotak, ini masih bisa diarahkan
sehingga menjadi satu bentuk yang baru ya. Ini contohnya. Oke, kita buat satu lagi sebagai contoh. Kali ini kita akan buat dia dari segi 5 lah dulu ya. Kita buat sebuah segi 5. Nah, kita beri warna biru tua. Ini agak ke ungu ya. Oke, kita pindahkan. Nah, kita ulangi lagi cara yang tadi dengan distort tool, double klik, tahan, arahkan ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti itu ya. Kalau saya arahkan ini ke kanan, dia jadi bentuk yang seperti ini, banyak durinya. Nah, kalau saya rubah lagi tadi, saya arahkan ke kiri, maka dia akan seperti bunga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu dia untuk distorsi objek ya. Semoga bisa mengerti. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi dengan ya, yang berikutnya adalah membuat transparansi. Nah, kita buat dokumen baru untuk mencoba membuat transparansi ini. Jadi ini masih, kalau di buku kita ini masih di halaman 87. Kalau saya nggak, ya 87 betul. Nah, transparansi ini untuk dua objek yang saling bertumpuk ya. Berarti kita coba buat dulu objek tertentu. Katakanlah saya akan buat satu buah segitiga. Saya buat satu buah segitiga. Nah, ini segitiga. Lalu saya berikan warnanya kuning. Kemudian saya akan buat lagi satu objek lain lagi ya. Jadi kali ini saya buat objek yang bulat ya. Oke, agak lonjong aja ini. Nah, ini saya beri warna apa cocoknya? Hijau lah. Oke, jadi objek ini kita susun yang satu di atas yang lain. Dalam hal ini, kalau di sini yang hijau di atas yang kuning. Oke. Lalu kemudian setelah kita tumpukan kedua objek ini, kita pilih transparansi tool ya. Jadi masih di bagian yang tadi ada distort. Nah, jadi kalau di versi yang sebelum ini dia ada di sini, tapi ini nggak ada dia karena dia ada di luar. Nah, di sini dia langsung ada transparency tool. Jadi di versi lain dia tergabung di sini. Oke. Nah, ini saya sudah pilih transparency tool. Lalu kemudian kita double klik pada objek yang paling depan. Nah, yang paling depan itu kan yang ini. Yang apa? Yang hijau ini. Nah, kalau di versi saya di sini ada bayangan, ini bisa kita arahkan dia untuk merubah transparansi si hijau. Nah, kalau dia 100 ini dia hilang ya, karena dia sangat transparan. Semakin dia nilainya sedikit, maka dia tidak punya transparansi sama sekali. Jadi seperti awal. Oke, ini kita buat saja dulu misalnya 37%. Nah, itu dengan cara kita arahkan saja transparansi tool ini ke arah objek, dia akan muncul seberapa banyak yang mau kita rubah. Nah, itu untuk yang seperti ini. Tapi bisa juga kita double klik ini untuk menimbulkan efek yang lain. Kita kembalikan dulu ya. Nah, kita double klik, lalu kemudian transparansi tool ini akan membuat arah tertentu. Nah, coba lihat ini, double klik, kita tahan, double klik, tahan, ini menjadi arah tertentu. Nah, kita coba lepas. Nah, hasilnya dia akan mempengaruhi hanya sebagian dari objek yang di atas. Jadi tidak keseluruhannya ya, hanya sebagian. Nah, ini pun juga ada garis di sini
sebelum panah ini bisa kita atur ya, seperti itu. Ini bisa kita atur. Oke, arahnya juga bisa kita atur. Oh, ini udah pindah dia. Nah, arahnya bisa kita atur juga. Nah, ini untuk menggunakan ini sebetulnya harus sering-sering latihan ya, supaya kita bisa membuat apa yang kita inginkan dari transparency tool ini. Oke, itu dia untuk transparency tool. Jadi ini nggak hanya untuk 2 objek ya, tapi sebenarnya untuk lebih daripada 2 objek pun bisa ya. Jadi saya membuat contoh-contoh mungkin agak berbeda dari yang ada di buku, supaya kita juga mencoba hal-hal lain gitu loh, nggak hanya yang di buku aja, kita coba hal-hal lain yang sebenarnya intinya sama saja dengan yang di buku. Oke, nah untuk yang terakhir ada di halaman 88 itu membuat bayangan. Kita buat dokumen baru untuk mencoba membuat bayangan. Oke. Nah, bayangan atau shadow itu menjadikan objek seolah-olah terkena cahaya dari arah tertentu, dan bayangan gelap dari arah, dan terdapat bayangan gelap dari arah datangnya cahaya. Nah, kita buat dulu satu buah objek. Jadi kita buat objeknya ini lingkaran lagi lah ini ya, lingkaran lonjong. Ini bukan lingkaran namanya ini ya. Oke, kita arahkan agak ke samping supaya nanti dia bayangannya kita arahkan agak ke kanan. Oke, ini bisa kita warnai. Saya pilih warna abu-abu agak tua ya. Nah, ini dia objek kita. Lalu kemudian di bagian blend tool tadi itu ada namanya drop shadow ini ya. Jadi kalau di punya saya mungkin hanya transparansi yang berbeda tempatnya. Di sini ada drop shadow, ini kita klik. Setelah kita pilih, ini sudah terpilih drop shadow ini, jangan salah pilih ya. Setelah terpilih drop shadow ini, maka kita double klik pada objek yang kita mau buat bayangannya. Double klik, lalu ini kita bisa arahkan. Nah, lihat sudah muncul ada sesuatu yang berbeda ini. Nah, ini untuk mengatur jauhnya jatuh bayangan dan arahnya. Bisa ke sini, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, itu terserah. Nah, saya akan buat dia jatuh ke arah kanan bawah ya. Nah, ini dia. Oke, seperti ini jadinya. Ini juga masih bisa kita rubah-rubah posisinya ya. Kurang jauh kita jauhkan, kurang dekat kita dekatkan. Nah, ini. Nah, kalau ini kita tarik, ini dia bukan menjadi 2 objek berbeda, tetap satu ya. Jadi kalau kita tarik si lingkaran yang lonjong ini, dia tetap, bayangannya tetap ikut. Oke. Nah, kemudian coba kita klik lagi pada drop shadow tool ini. Ini tadi kan ada di sini, kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan. Nah, ini sama seperti yang tadi, tool yang lain tadi. Di sini juga ada garis ini di tengah ini, kita bisa arahkan ke depan dan ke belakang. Nah, kalau kita arahkan dia semakin mendekati pusat dari objek utama, ini ke arah sini, ke arah tengah objek utamanya ini, maka bayangannya semakin pudar. Tapi kalau kita arahkan garis ini ke arah semakin keluar, maka bayangannya akan semakin terlihat lebih pekat. Nah, begitu ya. Oke, nah itulah untuk membuat bayangan ya, membuat shadow. Jadi semuanya ini sebetulnya bisa dikombinasikan, dan juga ini sebenarnya juga harus kita sering-sering latih. Nah, dengan sering-sering kita berlatih, maka kita bisa mengerti sendiri sebetulnya ini fungsinya untuk apa-apa saja. Kita mau buat suatu karya juga
lebih cepat karena kita sudah terbiasa dengan menggunakan tools yang ada di CorelDRAW ini. Oke. Jadi begitu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom, atau yang untuk di kelas saya, karena saya ini upload di YouTube, bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam sehat semuanya. Selamat pagi.